kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan bersama, yaitu mengenai performance audit atau audit kinerja. Saya sendiri, Yanuaria Simoes, NIM 19-19-02-89 sebagai pemateri pertama. Poin pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pengertian audit kinerja. Audit kinerja terdiri atas dua kata, yaitu audit dan kinerja. Audit adalah kegiatan pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang dilakukan oleh yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit kinerja adalah audit yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas apakah sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama atau belum. Poin yang kedua, pentingnya audit kinerja. Yang pertama, pemerintah. Bagi pemerintah, audit kinerja dapat menjadi ukuran penilaian dan perbaikan atas 3E, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dari program kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Yang kedua, legislatif dan masyarakat. Bagi legislatif dan masyarakat, audit kinerja memberikan informasi independen apakah uang negara digunakan secara 3E, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi, serta mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan oleh legislatif. Yang ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, audit kinerja penting untuk melakukan peningkatan kematangan organisasi dan nilai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di masyarakat, meningkatkan motivasi pemeriksa, dan mendorong kreativitas dan pembelajaran. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya atas nama Susanti Natalia Plugi. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit kinerja untuk akuntabilitas publik, yang dimana akuntabilitas publik meliputi yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, yang kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, dan yang keempat akuntabilitas kebijakan. Yang berikutnya keterkaitan audit kinerja dengan manajemen kinerja. Audit kinerja dapat dilaksanakan oleh pihak auditor, internal atau eksternal, yang profesional dan kompeten, sehingga menjamin objektivitas hasil audit. Dalam melaksanakan audit kinerja, penting bagi auditor untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan terhadap hasil-hasil, khususnya sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem pengindikator kinerja yang dimiliki atau melekat pada suatu instansi pemerintah, yang mana informasi ini dipegang oleh manajemen keuangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Maria Ina Colin ingin menjelaskan materi ketiga tentang jenis audit kinerja dan proses audit kinerja.
Audit kinerja meliputi audit ekonomi, audit efisiensi, dan audit efektivitas. Yang pertama, audit ekonomi atau spending less. Ekonomi atau kehematan merupakan aspek kinerja yang berkaitan dengan input yang umumnya mengacu pada kegiatan pengadaan sumber daya. Ekonomi berkaitan erat dengan penyediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu yang tepat pada waktu yang rendah dengan biaya yang serendah mungkin. Yang kedua, audit efisiensi atau spending well. Secara sederhana, efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila organisasi tersebut yang pertama menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu, yang kedua menghasilkan output yang tepat untuk input yang lebih rendah daripada seharusnya, yang ketiga menghasilkan produksi yang lebih besar daripada penggunaan sumber dayanya, yang keempat mencapai hasil dengan biaya yang serendah mungkin. Terdapat 3 variabel untuk menilai efisiensi suatu pekerjaan, yaitu input, output, dan standar efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan suatu entitas telah memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien. Selain itu, juga bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadi praktik-praktik yang tidak ekonomis dan efisien, termaksud ketidakmampuan organisasi untuk mengelola sistem informasi, administrasi, dan struktur organisasi. Yang ketiga, administrasi dan struktur organisasi. Yang ketiga, audit efektivitas. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan objektivitas atau target yang hendak dicapai. Jadi, dapat dikatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil yang tujuan ditetapkan sebelumnya, dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif yang lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Yang berikut proses audit kinerja. Secara umum, proses audit kinerja memiliki sistematika. Yang pertama, struktur audit kinerja. Yang kedua, tahapan audit kinerja. Yang ketiga, kriteria atau indikator yang menjadi tolak ukur audit kinerja. Secara umum, struktur audit terdiri atas yang pertama, tahap-tahap audit. Yang kedua, elemen masing-masing tahap audit. Yang ketiga, tujuan masing-masing elemen. Dan yang keempat, tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Maria Kristina Surat Balawala. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat tentang tahapan audit kinerja dan penentuan kriteria audit kinerja. Yang pertama, tahapan audit kinerja. Tahapan pengenalan dan perencanaan terdiri dari elemen 1. Survei pendahuluan. Seorang auditor hendaklah terlebih dahulu memahami dengan akurat gambaran umum organisasi sektor publik yang akan diaudit. Hal ini bertujuan untuk menentukan rencana audit secara rinci, mengetahui sumber daya yang bersifat material, dan merancang tugas supaya efisien dan menghindari kesalahan. Yang kedua, review sistem pengendalian. Setelah auditor melakukan survei pendahuluan, manajemen selanjutnya dilakukan review sistem pengendalian manajemen, yakni auditor memberi gambaran mengenai prosedur yang akan digunakan organisasi sektor publik dalam mengendalikan kinerjanya, bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik sudah ekonomis dan efisien sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, tahap pengauditan terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama,
telaah hasil-hasil program, bertujuan untuk membantu auditor mengetahui apakah organisasi sektor publik telah melakukan sesuatu dengan benar. Yang kedua, telaah ekonomi dan efisien, bertujuan untuk mengetahui apakah sesuatu yang sudah dilakukan organisasi dengan benar tersebut ekonomis dan efisien. Yang ketiga, telaah kepatuhan, bertujuan untuk mengetahui apakah sesuatu yang dilakukan organisasi secara benar, ekonomis, dan efisien sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, tahapan pelaporan, terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, persiapan pelaporan. Auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, kemudian menggabungkan temuan-temuan audit menjadi sebuah pelaporan kinerja yang logis dan koheren. Tak lupa, auditor menyiapkan bukti-bukti pendukung seperti dokumentasi yang dibutuhkan. Yang kedua, review dan revisi. Pihak audit melakukan analisis secara kritis terhadap laporan kinerja tertulis organisasi sektor publik. Yang ketiga, pengiriman dan penyajian laporan. Setelah dilakukan revisi atas laporan kinerja tertulis yang permanen, dikirim ke lembaga yang berwenang untuk mengaudit dan kepada auditi. Keempat, tahap penindaklanjutan, terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, desain follow-up, berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pelaksanaan follow-up sebaiknya dilakukan 6 bulan setelah laporan audit yang resmi diterbitkan. Yang kedua, investigasi. Yang ketiga, pelaporan. Berikut materi tentang penentuan kriteria audit. Ada 3 penentuan kriteria audit. Yang pertama, mengenal dan mengembangkan kriteria audit. Kriteria audit dapat dipergunakan sebagai alat untuk menilai pengendalian, menilai sumber daya, menilai proses pekerjaan, dan menilai hasil-hasil kerja auditan. Supaya kriteria audit dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian, maka kriteria tersebut satu, harus berasal dari sumber yang berwenang sehingga hasil penilaiannya dapat dipertahankan. Yang kedua, harus tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berprasangka. Yang ketiga, harus dapat dinyatakan secara tepat sebagai alat ukur dalam satuan jumlah tertentu. Yang keempat, harus dapat disajikan sebagai standar pelaksanaan dan standar hasil serta dapat dicapai. Langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan kriteria audit adalah: 1. Menetapkan tujuan atau sasaran audit secara jelas. Yang kedua, menunjuk sumber informasi dari mana kriteria audit akan diangkat. Yang ketiga, mengadakan penilaian terhadap kriteria audit. Yang kedua, menentukan sumber dan menilai kriteria audit. Beberapa sumber informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan kriteria audit yaitu: yang pertama, tim audit lainnya yang kebetulan mengaudit kegiatan yang sama pada periode sebelumnya. Yang kedua, produk-produk kerja yang ditetapkan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, maksud dan tujuan organisasi atau program yang ditetapkan undang-undang dan kebijaksanaan pemerintah pusat. Yang keempat, ucapan dan pendapat para ahli dari perguruan tinggi. Yang kelima, laporan-laporan yang disusun oleh instansi yang diaudit. Yang keenam, pendapat para ahli dan konsultan. Yang ketujuh, pendapat manajemen tertinggi instansi yang diaudit. Yang kedelapan, kebijaksanaan, pengarahan, dan pedoman kerja yang ditetapkan. Yang kesembilan, auditan terutama dalam hal penentuan standar input, proses kerja, dan output. Yang kesepuluh, kinerja sektor swasta di bidang yang sama. Yang ketiga, menentukan kriteria audit dari pekerjaan auditan. Hubungan antara auditor dengan auditan dalam menentukan dan mengembangkan kriteria audit cukup penting. Namun, auditor harus menyadari pengaruh negatifnya. Berdiskusi dengan auditan memberikan peluang bagi auditor untuk menguji objektivitas kriteria yang akan dipakai, dan oleh karena itu, auditor harus memperhatikan kepentingan auditan sepanjang kepentingan tersebut tidak mengarah pada kepentingan pribadi yang mempengaruhi penilaian atas hasil audit. Baik, materi yang selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya atas nama Switi Denada Uli akan melanjutkan materi presentasi yang berikutnya mengenai pelaporan audit kinerja. Pelaporan tertulis biasanya bersifat permanen dan sangat penting bagi akuntabilitas publik. Hal terpenting dalam laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak yang menerima dan juga yang membutuhkan. Dan terdapat 3 pengembangan laporan audit.
Yang pertama, persiapan atau preparation. Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan audit dan menggabungkannya menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. Yang kedua, penelaah atau review, merupakan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis untuk dilakukan oleh staf audit, review, dan komentar atas laporan yang diberikan oleh pihak auditor. Yang terakhir, pengiriman atau transmission, meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberikan atau untuk mengaudit. Sekian dari saya, terima kasih. Follow up audit. Tahap penindaklanjutan melibatkan audit, auditor, dan pihak lain yang berkompeten. Tindak lanjut didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain: yang pertama, dasar pelaksanaan follow up. Dasar pelaksanaan follow up ini adalah pendanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk setiap rekomendasi yang diberikan auditor. Manajemen harus menentukan hal tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima, apakah rekomendasi tersebut diimplementasikan atau tidak? Jika tidak diimplementasikan periode sekarang, kapan implementasi akan dilaksanakan? Kedua, pelaksanaan review follow up. Hal ini memberi dasar untuk review follow up. Hal pertama dilakukan adalah menyusun jadwal, yang mana hal ini tergantung dari kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi. Yang ketiga, batasan review follow up. Sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan auditor, namun juga dihindari terjadi follow up yang overload. Kegiatan follow up diharapkan mampu menjelaskan peningkatan aktual yang telah dicapai setelah proses audit dilaksanakan pada organisasi tertentu.